Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Budi Wijaya. Saya mengajar mata pelajaran guru sejarah Indonesia dan peminatan ya. Pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta MPLS atau peserta didik baru SMA Negeri 1 Mentayang Hulu ya. Semoga tetap semangat ya. Jangan hanya nonton di skip ya atau berbohong tidak menonton ya. Ditonton, disimak tayangan materi hari ini, semoga ada manfaat. Iya. Masih tetap semangat ya. Oke. Topik materi MPLS hari ini saya membahas singkat tentang narkoba ya. Mungkin banyak ada yang tahu, ada yang enggak. Ya, narkoba. Oke, narkoba itu apa? Nah, misalkan kita lihat contohnya seperti ini ya. Ini contoh pecandu sabu, bukan sarapan bubur ya. Sabu ini salah satu jenis dari nafsa, narkoba ya. Dia ini memakai sabu kurang lebih 10 tahun ya. Ini foto perubahan wajah seorang pemakai sabu dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Kemudian berubah semakin lama semakin seperti apa ya, kayak keriput atau kurus gitu ya. Nah, semakin tirus dan akhirnya menjadi seperti ini. Ini salah satu dampak menggunakan sabu-sabu gitu ya. Menjadikan fisik seseorang itu menjadi tidak sehat ya. Seperti itu ya. Kemudian apa saja sih jenis-jenis narkoba itu ya, atau apa sih itu narkoba, kan kayak gitu kalian banyak bertanya-tanya kan. Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nah, itu artinya narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperkenalkan istilahnya NAPSA, yang singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kan gitu ya. Jadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA ya. NAPSA dan narkoba itu sama ya. Narkoba, narkotika, dan obat atau bahan berbahaya. Jadi narkoba dan NAPSA itu sama saja ya. Oke. Nah, saya pengen tanya sama kalian yang menonton ya. Tulis di kolom komentar sekaligus kalian absen ya. Pertanyaannya adalah lem ini ya, lem buat ngirup anak-anak remaja atau bahkan anak SD biasanya, anak SMP juga, bahkan orang dewasa juga ada ya. Nah, lem ini mukanya sampai teler gini ya. Oh, kayak gitu ya. Ini termasuk apa nih? Apakah narkotika, psikotropika, atau zat adiktif? Nah, tulis di kolom komentar di YouTube ini ya, tulis. Bisa di pause video ini dan kalian bisa tulis. Bagaimana cara menjawabnya, Pak? Misalkan sekaligus kalian absen ya, isi presensi. Contoh, Muhammad Gilang hadir dan nonton, Pak. Jawabannya menurut saya zat adiktif, Pak. Nah, selesai. Nanti siapa lagi? Misalkan yang kedua, Maimunah hadir, Pak, nonton. Jawabannya narkotika, Pak. Bawahnya lagi misalkan Cristiano Ronaldo nonton, Pak. Jawabannya
psikotropika, Pak. Nah, seperti itu ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 detik cukup ya. Dimulai dari sekarang. Ya, cukup ya. Nanti saya cek ya. Nah, kalian menulis daftar hadir, sekalian menulis jawabannya. Ya, salah nggak apa-apa, nggak dihukum ya. Oke, yang penting kalian berani mencoba, berani menjawab. Ya, dan ini lem tadi banyak ditemukan di mana-mana ya. Biasanya itu di tempat-tempat sepi kayak gitu bekas-bekasnya gitu. Ternyata yang menggunakan pada umumnya tuh anak-anak seperti ini ya, anak-anak kecil ya, anak-anak remaja menghirup lem. Ini apa sih bahayanya? Ya, bahayanya kita lihat ini ya, ada gambar orang, ada polisi dan warga memasukkan mayat ke apa ya, bungkus mayat seperti itu ya. Nah, di sini disebutkan dalam artikel Kompas ya, masyarakat dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki tergeletak di pinggir sungai Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Nah, korban diketahui adalah pemuda setempat. Kapolsek Geyer, Ibtu Danang Esanto mengatakan hasil pemeriksaan kepolisian, korban diduga meninggal dunia setelah overdosis menghirup lem merek Aibon. Jadi overdosis kebanyakan menghirup lem, akhirnya sampai meninggal. Hati-hati nih, yang suka ngelem, tobat ya, ini bisa membawa kematian. Itu salah satu yang berbahaya. Jadi lem ini masuk apa Pak? Narkotika kah? Psikotropika kah? Atau zat aditif? Jawabannya adalah ini. Nah, jawabannya oke. Lem termasuk dalam zat adiktif atau zat bahan selain narkotika, namun apabila disalahgunakan menimbulkan ketergantungan dan kerugian seperti meninggal tadi. Jadi jawabannya tadi lem adalah zat adiktif ya. Yang benar saya ucapkan selamat, yang salah tidak apa-apa, yang penting berani mencoba. Jadi nafsa tadi ada narkotika, jenisnya ada candu, kokain, dan ganja. Kemudian ada psikotropika, ini zat buatan hasil rekayasa dengan mengatur struktur kimia. Contoh tadi sabu-sabu yang kalian lihat gambarnya tadi. Ya. Kemudian ada zat adiktif, ya. Ini yang berbahaya, zat selain narkotika, selain psikotropika, tapi berbahaya jikalau disalahgunakan ya, secara berlebihan gitu kan. Ada cat, ada lem, minuman alkohol dan lain-lain. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini pemusnahan tanaman ganja. Tadi ganja tadi masuk dalam jenis apa? Narkotika ya. Nah, ganja dimusnahkan ini seperti apa ya? Biasanya ganja ini banyak bisa ditanam gitu ya. Dan berbahaya juga ganja ini. Jadi kalau orang pakai ganja itu jadi seolah-olah kayak apa ya? Saya membaca sebuah artikel itu kayaknya kayak membuat terlalu apa ya? Berhalusinasi bisa, jadi senang bisa, seperti itu ya. Intinya berbahaya gitu kan. Nah, tembakau menurut PowerPoint yang saya dapatkan ini, tembakau, rokok, dan alkohol merupakan pintu masuk nafsa di kalangan remaja. Jadi ini pintu awal pertama. Jadi bagi kalian yang masih SMA, jangan ngerokok ya, apalagi ambil duit orang tua diam-diam terus buat beli rokok, atau pakai uang saku sekolah terus beli rokok. Jangan ya, mending uangnya kalian tabung, kalian beli HP sendiri, kalian belajar ngedit pakai KineMaster,
Nah, kalian edit-edit, siapa tahu kalian bisa jadi YouTuber, kan kayak gitu. Nah, jadi manfaatkan hobi positif kalian ke arah yang lebih baik. Jangan kalian gunakan mencoba hal-hal yang negatif. Karena yang rugi kalian adalah diri kalian sendiri. Kalian saat ini ya santai-santai aja. Tinggal di rumah sama orang tua, makan sama orang tua, ya kan? Kalian masih belum mikir bagaimana susahnya mencari uang. Kan kayak gitu. Berapa bayar listrik dalam 1 bulan? Berapa bayar uang bensin kendaraan kalian di rumah dalam 1 bulan? Bayar gas, beli ikan, ayam, sayur mayur, nasi, odol, ya, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Kalian kumpulkan dalam 1 bulan itu habis berapa? Dan itu orang tua kalian yang bayar. Kalian jahat, kalian zolim kalau kalian itu menyanyiakan masa depan kalian hanya karena sesuatu yang sia-sia gitu ya. Apalagi berani sama orang tua ya. Bahaya ya, karena narkoba ini juga membuat candu gitu ya. Jadi canduan gitu. Ini kecanduan itu kan banyak ya. Kecanduan game itu berbahaya juga. Main game sampai tengah malam, sampai subuh, kecanduan. Kecanduan pacaran, lebih memilih pacarnya daripada memilih nasihat orang tua. Akhirnya apa? Ku hamil dulu, sudah 9 bulan. Nah, akhirnya bingung kan? Banyak contoh-contoh yang di sekitar kalian sudah cukup lah ya. Jangan sampai jawaban bala kalian mengalami hal-hal negatif seperti itu. Jadi please jaga diri kalian baik-baik, hormati orang tua kalian, hormati guru kalian. Ya, oke, lanjut. Nah, ini gambar disebut-sebut kayak seperti lintingan ganja tadi ya. Jadi ganja itu yang daun-daun itu bisa dilinting dan bisa buat kayak rokok kayak gitu. Juga hati-hati ya. Nah, dampak bagi anak-anak kita, maksudnya dampak bagi kalian itu seperti apa narkoba ini? Banyak ya, perubahan sikap, kepribadian, sering membolos, tidak disiplin, mudah tersinggung, cepat marah, sering menguap, pengantuk malah, tidak perlu daripada kesadaran diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Nah, ini dampak-dampak negatif dari narkoba tadi. Ada lagi yang apa kayak jadi malas, lungai, lemes seperti itu ya. Ini berbahaya sekali ya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba ya. Itu. Kemudian yang paling parah mengakibatkan kematian karena overdosis tadi ya, mengakibatkan kematian. Nah, itu ya. Nah, lantas Pak, bagaimana hukumannya bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba? Jadi banyak pasal-pasalnya ya, saya hanya ngambil beberapa saja. Misalkan pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Nah, di sini bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman, ini dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ngeri sekali kan? Ya, kemudian pasal 114 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkoba. Ini menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, ya. Membeli ini. Kita udah beli, menjual, menerima, udah ini kena. Bisa dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Jadi jangan macam-macam ya. Mudah-mudahan yang menonton kalian bisa sadar dan tahu lah. Yaudah, oh saya nggak mungkin lah Pak narkoba. Tapi kalian ternyata ngelem, mabuk. Kemudian kalian melakukan hal-hal negatif lainnya. Jadi sebenarnya materi tidak hanya narkoba.
narkoba ini kan bikin kecanduan. Bermain game, apakah bikin kecanduan? Saya jawab, kalau secara berlebihan, iya, itu berbahaya. Berpacaran, wah, engkau adalah canduku. Akhirnya apa? Udah bisa lepas dari pacarnya. Pacarnya selingkuh, akhirnya stres. Stres akhirnya apa? Terjadi bunuh diri dan sebagainya. Ini berbahaya. Jadi, kalian remaja, tolong jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai melawan orang tua, melawan guru, dan melawan keluarga kalian yang mungkin sudah lebih berpengalaman hidupnya daripada kalian. Karena kalian masih sangat remaja, masih sangat anum, jadi orang tuh muda benar. Jangan keras hatinya lah. Ini padahi mengaras. Ya. Nanti kalau udah kejadian, nah baru merasa hamil, di luar nikah, lalu keluar ampih sekolah. Yang rugi siapa? Ya kalian sendiri. Kedapatan ngelem, kedapatan narkoba, masuk penjara. Siapa yang rugi? Kalian sendiri. Jadi stop melakukan hal-hal negatifnya dan mari kalian isi hobi-hobi yang positif ya. Banyak hobi positif, banyak sekali. Kalian suka bernyanyi, kalian suka olahraga, kalian suka ngedit video, ngedit foto, kemudian kalian suka apa ya? Ya banyak sekali lah ya. Hal-hal positif yang bisa kalian kembangkan agar kalian bisa seperti tadi ya, meraih mimpi kalian. Nah, di YouTube saya ini ada playlist namanya lulus sekolah mau kemana, mau menjadi apa, bisa dicek di situ. Siapa tahu di sana ada apa namanya, salah satu cita-cita kalian. Semoga bermanfaat ya. Sumber tadi ini semua dari PPT Kejaksaan Negeri Gianyar, BNN, dan dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tadi tulis nama dan jawaban yang tadi ya di kolom komentar. Saya kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat.